Baik anak-anak, bertemu lagi dengan pembelajaran IPA kelas 7 ya di semester 2 kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Setelah mempelajari ini, harapannya adalah kalian bisa lebih mengenal lingkungan kalian dan tentu saja bisa menjaga kelestariannya. Diawali dengan memahami apa itu ekosistem. Ekosistem adalah satu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kalau kita lihat diri kita ini termasuk makhluk hidup. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian sekarang berada. Ya, ternyata di sana ada makhluk hidup dan juga ada makhluk yang tidak hidup atau makhluk mati gitu ya. Nah, lingkungan itu artinya adalah sesuatu yang ada di luar makhluk hidup, atau di sini kita bisa bilang sesuatu yang ada di luar diri kita. Kita awali dengan memahami apa itu komponen ekosistem. Tadi disebut bahwa di lingkungan sekitar kita itu ternyata ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup di biologi disebut dengan biotik. Sedangkan makhluk tak hidup atau makhluk mati itu disebut abiotik. Makhluk hidup didasarkan pada bagaimana cara dia mendapatkan makanan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri, sedangkan heterotrof untuk mendapatkan makanan itu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Kita lihat di sini autotrof adalah contohnya tumbuhan. Ya, tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang sudah kita singgung beberapa waktu lalu pada saat membahas sel jaringan organ dan sistem organ pada tumbuhan. Kemudian heterotrof, tadi makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau dia bergantung pada makhluk hidup lain. Di sini dibagi lagi. Yang pertama ada herbivora, ini sudah kalian tahu ya, yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan. Kemudian ada makhluk hidup pemakan daging, karnivora, dan makhluk hidup pemakan segala. Ya, ini adalah gambar contoh-contohnya. Kemudian makhluk tak hidup tadi, contohnya adalah yang berhubungan langsung dengan makhluk hidup atau dengan kalian. Bisa dilihat di sini beberapa contoh ya, beberapa contoh abiotik diantaranya adalah ada air, udara, cahaya matahari, suhu, kelembaban, keasaman tanah, dan masih banyak hal yang lainnya sebetulnya. Di mana di sini terjadi timbal balik, artinya makhluk hidup dipengaruhi oleh makhluk tak hidup. Contoh, misalkan ikan sebagai makhluk hidup dipengaruhi oleh kondisi airnya. Atau manusia sebagai makhluk hidup dipengaruhi oleh suhu tempat tinggalnya, kayak gitu ya, suhu ruangannya atau suhu badannya. Jadi, antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup itu ada saling hubungan timbal balik. Begitupun abiotik juga atau makhluk tak hidup bisa dipengaruhi oleh makhluk hidup. Contohnya, keasaman tanah pada saat bertani itu bisa dipengaruhi. Artinya tanah itu bisa dikasih pupuk dan sebagainya untuk mempengaruhi keasaman tanahnya. Jadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup ada hubungan timbal balik yang disebut ekosistem. Berikutnya, kita perlu mengetahui satuan-satuan penyusun ekosistem. Ini adalah kalau kemarin kita belajar sel, jaringan, organ, dan sistem organ, ternyata dalam ekosistem juga tersusun dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Satuan terkecil dari ekosistem adalah individu. Individu ini adalah kalau kita menyebut satu ya, satu makhluk hidup. Ingat, satu makhluk hidup. Misalkan sebutkan individu yang ada di sekeliling kamu, misalkan. Kita menyebutnya satu ekor ikan. Nah, jadi harus disebut satunya, satu ekor ikan. Karena ini individu ya. Jadi ketika misalkan di sekitar rumah kamu ada beberapa ekor burung, itu bukan, jadi tidak disebutkan beberapa ekor burung, tapi disebutkan satu ekor burung misalkan. Itu individu ya. Kumpulan dari individu yang menempati suatu tempat yang sama itu disebut populasi. Tadi itu, misalkan di sekitar kamu ternyata ada 3 burung. Berarti di situ adalah populasi burung di sekitar rumah kamu. Jadi populasi itu adalah kumpulan individu yang sama yang menempati area tertentu atau daerah tertentu.
Kumpulan-kumpulan dari beberapa populasi itu membentuk suatu komunitas, yang dimana di sini sudah terjadi hubungan saling ketergantungan. Misalkan gitu ya, ada populasi kambing dengan populasi rumput, membentuk sebuah komunitas. Nah, kumpulan-kumpulan dari komunitas ini kemudian membentuk ekosistem. Nah, pada jenjang ini kalian belajar sampai ekosistem terlebih dahulu. Sebetulnya ada lagi yang lebih besar, yaitu bioma dan biosfer. Di mana biosfer ini maksudnya adalah seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Itu akan dipelajari di jenjang berikutnya. Tadi ya, ketika kita ngomong individu, maka contohnya satu ekor kambing. Kalau populasi berarti beberapa ekor kambing, atau di sini 3 ekor kambing, ada rumput beberapa ya, karena rumput itu biasanya banyak. Komunitas itu berarti kumpulan antara kambing dan rumput. Nah, ketika komunitas kambing dan rumput ini bertemu dengan komunitas yang lain, misalkan di sini ada singa, kemudian ada kerbau dan yang lainnya, membentuklah sebuah ekosistem. Kumpulan-kumpulan ekosistem bergabung menjadi bioma, yang lebih besar menjadi biosfer. Berikutnya, jenis ekosistem ya. Tadi kita ngumpulin satuan-satuannya dari terkecil sampai terbesar. Nah, ekosistem terdiri dari 2 jenis. Ada alami, ada buatan. Sebetulnya dari definisi ini, dari pernyataan ini sudah tahu ya, alami itu, ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Atau udah dari sananya seperti itu ya. Sedangkan kalau ekosistem buatan, ekosistem yang terbentuk akibat ada pengaruh dari manusia. Contoh ekosistem alami salah satunya adalah ekosistem gurun. Jadi kalau kita nyebutin ekosistem, misalkan ekosistem gurun, berarti kita sebutin apa aja yang ada di situ, kira-kira makhluk hidupnya. Misalkan di gambar ini kita lihat ada manusia, ada unta, itu biotiknya ya. Abiotiknya apa? Ada pasir, ada suhu udara, ada cahaya matahari, ada kelembaban. Nah itu ya. Jadi ini ekosistem alami. Komponen biotik abiotiknya kamu harus sudah mulai bisa menentukan. Ketika misalkan saya menyebutkan ekosistem hutan. Nah, berarti itu ekosistem hutan yang alami maksudnya, karena hutan juga ada yang buatan, ada yang alami. Ekosistem hutan alami misalkan. Kalian sudah harus terbayang komponen biotiknya apa, komponen abiotiknya apa, terus saling ketergantungannya seperti apa. Nah, kemudian jenis ekosistem yang kedua adalah ekosistem buatan. Ini sudah ada campur tangan manusia. Contoh yang paling hits saat ini adalah akuarium misalkan, atau terarium ya, kayak gitu ya, di mana manusia membuat sendiri ekosistem yang dia inginkan. Contoh misalkan di sini ekosistem entah itu air tawar atau air laut yang dia buat miniaturnya jadilah sebuah akuarium. Kalau kamu lihat di sini ada komponen biotiknya itu misalkan ikan. Ada yang besar, ada yang kecil kayak gitu ya. Kemudian mungkin ada udang atau ada yang lainnya. Nah, komponen abiotiknya atau yang tidak hidupnya misalkan batu, pasir kayak gitu ya, air ya. Nah, ketergantungannya seperti apa? Jelas ya, ikan ini sangat tergantung terhadap air, kayak gitu ya. Jadi, sekali lagi, ketika membahas sebuah ekosistem, kalian sudah harus bisa menganalisa komponen biotiknya apa, komponen abiotiknya apa, terus saling ketergantungannya seperti apa. Oke, jenis ekosistem sudah kita pahami. Nah, berikutnya kita berlanjut ke simbiosis. Nah, simbiosis ini terjadi antara 2 makhluk hidup berbeda yang berbeda spesies yang saling berhubungan. Maksudnya gini, makhluk hidup itu tidak mungkin bisa hidup sendiri secara terus-menerus seumur hidupnya gitu. Pasti ada interaksi, ada hubungan dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ada beberapa hubungan khusus yang dinamakan simbiosis. Jenis-jenis simbiosis diantaranya adalah ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Kita lihat contohnya ya. Simbiosis mutualisme. Contoh yang paling sederhana adalah antara lebah madu dengan bunga. Ya. Simbiosis mutualisme sendiri pengertiannya adalah hubungan antara 2 spesies di mana keduanya saling menguntungkan. Ya, kita pahami semua bahwa keuntungan lebah ketika dia mendapatkan sebuah bunga adalah dia mendapatkan sari-sari makanan untuk dibuat madu. Itu keuntungan lebah. Apa keuntungan bunganya? Keuntungan bunganya adalah dia dibantu pada proses penyerbukannya. Ya, jadi
Ada beberapa jenis bunga atau banyak bunga yang kadang penyerbukannya itu harus dibantu oleh hewan. Selain dibantu penyerbukannya, lebah ini juga bisa juga menyebarkan benih-benih bunga tersebut. Jadi dia lebih luas gitu area tempat tumbuhnya. Jadi lebahnya diuntungkan, bunganya diuntungkan. Itulah simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis komensalisme. Satu individu diuntungkan, sedangkan yang lain tidak untung, tidak rugi. Contohnya di sini adalah ada anemon laut dengan ikan badut. Ya, jadi yang diuntungkan kira-kira siapa? Ya, yang diuntungkan adalah ikan badut ya, karena dia mendapat tempat untuk berlindung dari pemangsanya. Karena memang ikan badut ini di laut salah satu hewan yang sering dimangsa ya oleh ikan yang lebih besar. Sedangkan anemonnya itu tidak merasa dirugikan. Karena si ikan badut ini tidak memakan ataupun merusak anemon lautnya. Gitu ya. Jadi ikan badutnya untung, sementara anemonnya ya nggak untung nggak rugi. Itulah simbiosis komensalisme. Kemudian simbiosis parasitisme ini adalah satu individu diuntungkan, sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya nyamuk dengan manusia. Jelas yang untung adalah nyamuk ya. Dia mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah. Nah manusia ruginya apa? Pertama dia gatel ya karena digigit nyamuk. Yang kedua bisa juga dia terjangkit penyakit yang dibawa oleh nyamuk tersebut. Nyamuknya untung, manusianya rugi. Itulah simbiosis parasitisme. Nah, lanjut. Interaksi antara makhluk hidup tadi ternyata membentuk suatu pola. Yang pertama kita pelajari adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah pola makan atau pola makan dan dimakan yang berbentuk suatu garis lurus. Kita lihat seperti rantai ya, jadi ini berputar. Jadi polanya adalah berbentuk suatu garis lurus, tidak bercabang. Ya, ini rantai makanan. Diawali yang pertama, kalau misalkan kita ambil garis dari lingkaran ini, kita diawali dengan produsen. Ya kita tahu tadi ya, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan. Makanya biasanya produsen itu adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan ini ibaratnya padi lah misalkan ya, kemudian dimakan oleh tikus. Tikus di sini berperan sebagai konsumen satu atau konsumen primer ya, dia yang memakan produsen secara langsung. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung. Burung di sini ternyata sebetulnya tidak ada yang memakan lagi. Ini konsumen final atau konsumen terakhir. Tapi pada saat dia mati, nanti burung ini diuraikan oleh bakteri atau pengurai atau dekomposer. Jadi nanti dia akan membusuk, dagingnya hancur dan sebagainya menjadi pupuk lagi, kemudian diserap oleh tumbuhan. Begitulah seterusnya perputaran ini terjadi. Jadi, rantai makanan itu adalah proses makan atau dimakan yang terbentuk dalam suatu garis lurus ya. Kita lihat di sini lingkarannya jelas. Di sini juga ada transfer energi, di mana di sini sebetulnya ada matahari. Matahari itu memancarkan energi diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan kan menghasilkan makanan, menghasilkan energi dimakan oleh tikus. Tikusnya jadi berenergi dimakan oleh ular dan seterusnya. Aliran energinya kurang lebih sama. Oke, bisa dipahami tentang rantai makanan? Kuncinya itu ya, garis lurus, tidak bercabang. Itu rantai makanan. Nah, kemudian ada bentuk pola yang lain, karena ternyata satu produsen atau satu konsumen tidak hanya dimangsa oleh satu jenis pemangsa saja. Makanya, ketika misalkan ada proses makan-memakan yang bercabang atau rumit ya, kita menyebutnya jaring-jaring makanan. Contoh, di sini produsennya kita awali dari padi lagi. Padi dimakan tikus. Kalau tadi kan ke ular, langsung ke burung, langsung balik lagi. Tapi ternyata yang makan padi juga banyak. Ya, produsennya juga banyak. Ada padi, ada juga misalkan pohon yang lainnya. Padi ini dimakan oleh tikus, dimakan oleh belalang, dimakan oleh ulat. Nah, ketika misalkan tikus tadi, kalau tadi hanya dimakan ular di rantai makanan, ternyata kalau di jaring-jaring makanan dia dimakan oleh burung juga. Kayak gitu ya. Padi yang dimakan belalang, belalang dimakan ayam, belalang kadang dimakan kodok ya, atau dimakan yang lainnya kayak gitu ya. Ayam dimakan sama burung, ayam dimakan sama ular. Jadi proses makan dan dimakan yang cenderung lebih rumit atau lebih kompleks itu disebut jaring-jaring makanan.
Mudah tentu ya untuk membedakan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ya, Bapak yakin kalian bisa membedakannya. Nah, berikutnya kita akan sedikit menganalisa berkaitan dengan dinamika populasi. Dinamika itu bisa dibilang naik turun ya, maju mundur kayak gitu ya, atau bertambah berkurangnya suatu populasi. Populasi itu tadi apa? Kumpulan individu yang sama yang hidup di daerah yang sama ya. Dinamika populasi itu maksudnya seperti ini. Pertama kalian lihat di sini ada sebuah bentuk piramida makanan ya. Pada umumnya ini kan tadi kita lihat produsen ya, tumbuhan, kemudian ini makan tikus, dimakan dan seterusnya. Pada umumnya, pemangsa yang paling akhir atau predator yang paling tinggi tingkatannya, konsumen puncak disebut juga, itu biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang dimakannya. Jadi di sini kalau digambarkan, tanaman itu harus jauh lebih banyak daripada tikus. Tikus itu ternyata gitu ya, tikus itu lebih sedikit dari makanan. Nah, yang makan tikus, ular itu lebih sedikit juga. Kayak gitu ya. Dan seterusnya, sampai pada konsumen puncak, itu biasanya yang paling kecil, maka bentuknya piramida. Sekarang coba kalian analisa ya. Bagaimana jika jumlah tanamannya lebih sedikit daripada jumlah tikusnya? Tentu akan terjadi gangguan ya atau kekacauan pada jumlah populasi tikus. Karena jumlah makanannya jadi makin sedikit, tikusnya jadi rebutan. Akhirnya ada tikus yang tidak dapat makanan, jadi lebih kecil juga tikusnya. Kalau tikusnya makin berkurang, ular juga otomatis akan berkurang. Jadi kalau misalkan tiba-tiba jumlah populasi ular itu sangat banyak, itu jelas ekosistem akan terganggu. Oleh karena itu, ekosistem alami secara otomatis ya sebetulnya dia akan menjaga keseimbangannya. Jadi kalau kalian misalkan melihat di sebuah hutan liar gitu ya, melihat ada zebra, ada rusa dimakan oleh singa, sebetulnya kalau kita amati itu adalah salah satu proses untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kayak gitu ya. Kalau jumlah rusa terlalu banyak pun itu tidak bagus. Kayak gitu ya. Apalagi kalau jumlah singanya yang terlalu banyak, misalkan ya rusanya sedikit. Itulah dinamika populasi, di mana populasi ini bisa bertambah, bisa berkurang. Populasi itu kan jumlah individu yang hidup ya, bisa bertambah dengan adanya kelahiran, bisa berkurang dengan adanya kematian atau perpindahan. Ya, jadi dinamika populasi itu dipengaruhi oleh jumlah populasi yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau di piramida ini terganggu, maka keseimbangan ekosistem pun akan terganggu. Baik, demikian penjelasan singkat yang Bapak rasa sih cukup padat sebetulnya ya, karena memang ini bahasannya sudah umum ya, artinya kalian juga mungkin sudah punya pengetahuan yang cukup sebelumnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen atau misalkan kita via WA Group ya. Baik, nah berikutnya kita ke tugas 5 ya. Nah, di sini tugas kalian adalah mengamati ekosistem yang ada di sekitar rumah. Ya, karena memang kondisi saat ini ya, mungkin kalian menonton video ini entah berapa tahun ke depan, tapi pada saat ini adalah di bulan Februari 2022 ternyata Omikron itu mulai meningkat kembali. Jadi, pola pembelajaran pun akan Bapak sesuaikan. Jadi, tugas kalian adalah mengamati ekosistem di sekitar rumah saja. Tugasnya adalah amati ekosistem yang ada di sekitar rumah kamu. Ya, ekosistem yang kamu amati bisa alami, bisa buatan. Ingat ya, bisa alami, bisa buatan. Jadi kalau misalkan rumah kamu di apartemen misalkan ya, terus sulit untuk mencari ekosistem alami, cari ekosistem buatan pasti ada. Misalkan akuarium juga termasuk ekosistem. Ya, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan rumah kamu dekat sawah, kayak gitu ya, dekat kebun, itu lebih banyak hal yang bisa diamati. Nah, berikutnya, setelah menentukan ekosistem apa yang akan kamu amati, tulis nama ekosistemnya sebagai judul. Misalkan, pengamatan ekosistem buatan dalam kurung akuarium, misal contohnya seperti itu. Atau pengamatan ekosistem alami dalam kurung ekosistem sawah, misalkan. Bisa ya, cari ekosistem yang mau diamati, kemudian
Tentukan atau tulis seluruh komponen biotik-abiotik yang ada dalam ekosistem tersebut. Bisa ya? Seperti Bapak tadi contohnya, misalkan ketika menyebutkan ekosistem gurun, berarti komponen biotiknya apa? Biotik itu apa tadi? Makhluk hidup. Abiotiknya apa? Makhluk tak hidup. Tulis semua komponen biotik-abiotik yang ada di ekosistem tersebut. Ketika kamu menemukan ekosistem sawah, ekosistem kebun, tulis makhluk hidupnya apa saja, makhluk tidak hidupnya apa saja. Gampang ya sampai sini ya. Nah, kemudian buat rangkaian rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi dalam ekosistem tersebut. Ketika kamu menemukan akuarium, di situ pasti ada proses rantai makanannya. Tidak mungkin tidak, karena ikan itu juga makan. Nah, apa yang dimakannya? Kayak gitu ya. Kemudian, ada nggak yang makan ikan itu? Kayak gitu ya. Buatlah rantai makanannya. Tidak perlu digambar ya, cukup dengan tulisan saja gitu ya. Atau kalau kamu menemukan sesuatu yang lebih banyak gitu makhluk hidupnya, bikinlah jaring-jaring makanannya. Misalkan ketika kamu menemukan ekosistem sawah. Kalau mungkin kebetulan kamu melihat prosesnya, bisa ditulis lebih bagus. Atau bisa dikira-kira aja. Apa proses yang terjadi, proses makan-memakan yang terjadi di ekosistem sawah. Misalkan ada kodok, ada ular, ada belalang, ada burung. Nah, coba kamu gambarkan atau buat rangkaian rantai makanan atau jaring-jaring makanannya. Tidak usah digambar ya. Kalau mau digambar, dibikin rapi, dibikin bagus, itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak, cukup ditulis aja nama hewannya. Yang penting jelas proses makan dan dimakannya. Ya, mudah ya. Tidak harus jauh-jauh dari rumah ya, bisa dari jendela kamar kalian kayak gitu ya, atau sekitar rumah saja mungkin ada kayak gitu ya. Jadi tugasnya silahkan tulis di buku seperti biasa, kemudian foto, upload di GC, atau diketik juga boleh kayak gitu ya, dengan menambahkan gambar dan segala macamnya, kemudian upload di GC IPA seperti biasa. Ya, tugas ini juga, tugas 5 ini sebagai juga nilai praktikum. Setelah kemarin praktikum pertama, kita membuat model sel. Kali ini kalian praktikumnya adalah mengamati ekosistem di sekitar rumah. Baik anak-anak, demikian pembelajaran IPA kali ini berkaitan dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga setelah mempelajari ini, kalian lebih lebih aware terhadap lingkungan sekitar kalian. Sehingga kalian juga bisa menjaga kelestariannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.